Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Walquraini dari Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku andesit. Batuan andesit atau disebut juga dengan lava stone adalah batuan beku yang tersusun atas mineral yang halus serta memiliki kandungan silika yang lebih tinggi dari batu basal dan lebih rendah dari batuan rhyolite dan felsite. Meskipun pembentukan batuan andesit ini juga terjadi di bawah permukaan bumi, umumnya batuan andesit ini terbentuk di permukaan bumi sebagai akibat letusan Gunung Merapi. Karena itu, para ahli mengklasifikasikannya ke dalam bagian batuan beku ekstrusif. Selanjutnya ada ciri-ciri batuan andesit. Batu andesit memiliki warna putih keabu-abuan dan butirannya kecil seperti ciri pada batu basal digunakan dalam pembuatan arca dan bangunan candi. Berasal dari magma yang membeku dengan sangat cepat di bawah kerak bumi, termasuk jenis batuan beku luar atau batuan beku efusit. Kemudian jenis-jenis batuan andesit. Batuan andesit ini terdiri atas dua jenis batuan. Yang pertama ada andesit, merupakan batu abu-abu menengah yang memiliki butiran halus. Biasanya berasal dari gunung berapi. Andesit umumnya memiliki warna yang terang. Andesit kebanyakan ditemukan di wilayah deretan vulkanik pada batas benua yang mengelilingi Samudra Pasifik. Di Indonesia, andesit ini dapat ditemukan di wilayah rangkaian gunung api Sumatera, Jawa. Yang kedua ada diorit. Diorit ini merupakan padanan andesit tetapi yang intrusif. Batuan diorit ini tersusun dengan mineral berbutir kasar seperti granit berwarna kelabu. Umumnya diorit ini tersusun atas mineral plagioklas, feldspar, dan amphibol. Butiran feldspar ini berwarna terang sedangkan kristal amphibol berwarna gelap. Selanjutnya ada proses pembentukan batu andesit. Proses pembentukan batuan andesit ini secara letusan agak mirip dengan proses pembentukan batuan diorit. Karena batuan andesit ini biasanya ditemukan dalam aliran lava yang dihasilkan stratovulkano. Lava yang naik ke permukaan bumi akan mengalami proses pendinginan dengan sangat cepat. Karena itu, tekstur batuan andesit ini sangat halus. Ada banyak situasi yang mendorong terbentuknya batuan andesit. Salah satunya adalah terbentuk setelah proses melting, yaitu pelelehan atau pencairan lempeng samudra akibat subduksi. Subduksi yang menyebabkan pelelehan itu merupakan sumber magma yang naik dan membeku menjadi batuan andesit. Karena itu, biasanya batuan andesit ini terletak di atas zona subduksi yang jadi batuan umum penyusun kerak benua. Selain karena subduksinya ini, batuan andesit juga bisa terbentuk jauh dari zona subduksi. Misalnya, batuan andesit juga bisa terbentuk pada ocean ridges dan oceanic hotspot yang dihasilkan dari pelelehan sebagian partikel melting batuan basal. Batuan andesit ini juga bisa terbentuk saat terjadi letusan pada struktur dalam lempeng benua yang menyebabkan magma yang meleleh keluar menuju kerak benua atau lava bercampur dengan magma benua. Kemudian manfaat batu andesit. Yang pertama itu sebagai sektor konstruksi. Batuan andesit ini banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, irigasi, landasan terbang, pelabuhan, serta gedung-gedung dan lainnya. Biasanya batuan andesit ini yang digunakan untuk keperluan infrastruktur ini sudah berbentuk agregat dari pertambangan. Batuan andesit ini banyak digunakan karena memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai cuaca dan tahan lama. Tidak semua batuan andesit ini lolos uji sebagai bahan dasar konstruksi atau pembangunan. Batuan andesit yang bisa digunakan untuk fungsi ini harus melewati serangkaian tes berupa uji kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, densitas, berat jenis, dan lain-lainnya. Hasil tes ini akan memperlihatkan elastisitas batuan dan sifat-sifat fisika lainnya, sehingga bisa-bisa disortis batuan ini mana yang bisa digunakan. Yang kedua sebagai dimension stone. Karena tidak semua batuan andesit dari pertambangan ini bisa digunakan untuk konstruksi, batuan andesit ini juga dipotong menjadi ukuran tertentu
yaitu dipahat, diamplas, kemudian dioles agar bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Potongan-potongan ini yang disebut dengan dimension stone. Dimension stone umumnya dimanfaatkan untuk keperluan estetika, seperti ornamen-ornamen pada dinding, lantai, atau dekorasi lainnya. Selain itu, dimension stone dari batuan andesit juga digunakan untuk memproduksi berbagai macam kerajinan tangan. Misalnya, pusat kerajinan di Majalengka dan Cirebon yang menggunakan dimension stone dari batuan andesit sebagai bahan bakunya. Inilah contoh gambar batuan andesit yang saya ambil. Selanjutnya ada batuan sedimen, batu marmer atau pualam. Pada kalangan umum, secara komersial, nama lain batu marmer adalah batu pualam. Batu marmer ini termasuk jenis batuan metamorf yang merupakan hasil proses metamorfosa batuan melihan dari batuan asalnya, yaitu batu kapur atau batu gaping. Akibat pengaruh temperatur maupun tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen, batu gaping akan mengalami kristalisasi kembali sehingga menghasilkan berbagai struktur foliasi maupun non-foliasi, dan pada akhirnya terbentuklah batu marmer. Berdasarkan distribusi warnanya, batuan ini terbagi atas dua jenis, yaitu marmer putih dan marmer berwarna. Marmer putih dihasilkan dari metamorfosa batu kapur murni atau batu kapur dolomitan, sedangkan marmer berwarna berasal dari metamorfosa batu kapur tidak murni. Distribusi warnanya tergantung pada alam dan impuritasnya atau unsur pengotornya. Marmer adalah bahan galian yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan cukup gencar pula muncul ke permukaan karena sensasi perburuan jenis marmer tembus cahaya atau biasa disebut dengan batu mulia. Selain dapat digunakan sebagai batu perhiasan, manfaat marmer yang lainnya yaitu dapat digunakan untuk membuat tegel, toilet, dinding, serta ornamen-ornamen keramik lainnya. Ciri-ciri marmer. Yang pertama itu mempunyai struktur batu yang kompak. Yang kedua, gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halur sampai yang agak kasar. Ketiga, pada umumnya, marmer ini tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya seperti mika, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya seperti grafit, hematit, dan juga limurit. Keempat, mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang bergantung pada warna tekstur batu tersebut. Yang kelima, terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca. Selanjutnya ada jenis-jenis marmer. Yang pertama yaitu ada statuary marble, yakni jenis batuan marble yang putih bersih dan mempunyai tekstur yang bagus. Yang kedua, architectural marble, yakni batuan marmer yang mempunyai warna tekstur, mutu, dan kekuatan yang bagus. Yang ketiga, ornamental marble, yaitu batuan marmer yang memiliki warna yang indah. Keempat, onyx marble, yakni batuan marmer yang sangat jernih dan terdiri dari material-material organik dan juga kalsit. Selanjutnya ada cipollin marble, yakni batuan marmer yang banyak mengandung mika dan juga talc. Ada ruin marble, merupakan batuan marmer yang bertekstur hakus dan juga kristal yang tidak teratur. Ada breccia marble, merupakan batuan marmer yang mempunyai tekstur asal dan juga pesegi. Shell marble merupakan batuan marmer yang terdiri atas fosil-fosil. Carrara marble yakni batuan marmer yang mempunyai warna putih murni. Dan batu jenis ini juga seringkali digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi sebagai bahan dasar pembuatan patung dan juga air mancur. Limestone yakni marmer yang memiliki warna biru atau coklat, yaitu marmer ini bisa ditemukan dari danau ataupun bekas danau. Brexy, batu marmer yang terbentuk karena adanya bekas longsoran tanah. Marmer budidaya adalah marmer yang dibuat oleh manusia, yakni kombinasi antara debu marmer dan juga semen. Marmer hijau yakni batuan pertama yang hanya sekadar terlihat seperti marmer namun bukan marmer asli.
Proses terjadinya batu marmer. Proses terjadinya marmer ini sangat dipengaruhi oleh temperatur maupun tekanan sehingga menyebabkan terjadinya kristalisasi kembali pada batuan tersebut sehingga membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Akibat rekristalisasi akan menghilangkan struktur asal batuan tetapi juga akan membentuk sebuah tekstur baru serta keteraturan butir. Pembentukan batu marmer ini di Indonesia terjadi sekitar 30-60 juta tahun yang lalu atau berumur kuarter hingga tersier. Manfaat batuan marmer. Yang pertama sebagai penghias rumah. Yang kedua sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furniture. Yang ketiga sebagai bahan pembuat batu nisan. Yang keempat sebagai bahan dasar pembersih rumah. Yang kelima sebagai pupuk. Keenam untuk bahan pewarna. 7 penetral asam, 8 sumber kalsium tambahan untuk hewan ternak, 9 sebagai alat terapi penyembuh penyakit tertentu. Ini gambar batu marmer yang dapat saya ambil.